Kali ini aku mau bicara masalah anak ya. Jadi anak itu bukan untuk investasi, karena sebagian di negara-negara berkembang, mereka tuh punya istilah banyak anak banyak rezeki. Jadi eh, ya itu mungkin benar juga, tapi sebetulnya anak itu bukan investasi. Jadi banyak anak banyak rezeki itu salah ya. Karena memang biasanya kalau orang tua itu kalau memiliki banyak anak, nantinya kalau sudah tua berharap anaknya itu kan eh, sebetulnya bukan kewajiban ya itu ya. Itu kan sebetulnya kita menolong atau membantu orang tua itu kan sesuai dengan kemampuan dan niat itu juga ya. Kemudian itu tidak harus ya kan, karena memang dengan zaman yang semakin berkembang, kehidupan juga semakin sulit ya, ekonomi juga semakin rumit dan sulit. Maka kalau orang tua itu dijadikan beban oleh anak-anaknya, ya kasihan anak-anaknya lah ya kan, karena untuk menghidupi dirinya sendiri pun juga sudah sulit, apalagi ketika kita harus membantu sumbangan lah untuk menolong orang tua. Itu sih tidak salah ya, tapi disesuaikan dengan kemampuan, dan itu bukan suatu kewajiban, karena masing-masing individu itu kan punya kewajibannya masing-masing ya. Dan sekarang makanya hati-hati jangan beranak melulu, karena kasihan hidup itu sekarang semakin sulit ya. Jadi anak itu ketika memang setiap anak itu membawa rezekinya masing-masing, tapi nanti dengan peradaban yang sudah sangat maju dan juga bersaing seperti ini, kan kasihan juga kalau keleleran ya, anak-anaknya keleleran, tidak terurus, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, pakaian yang layak, rumah yang layak ya kan. Itu hanya dijadikan korban ambisi orang tuanya untuk punya anak supaya nanti rezekinya banyak ya kan. Tidak seperti itu, karena dunia tuh juga semakin bersaing dan semakin rumit. Jadi pikirkanlah matang-matang kalau misalnya mau beranak banyak-banyak ya. Kalau hanya untuk satu dua kayaknya masih oke lah, tapi kalau untuk beranak banyak kasihan anaknya ya kan, karena dunia itu sekarang kita harus punya bekal ya, tidak hanya brojol lahir habis itu keleleran di jalan-jalan ngemis atau ngamen atau minta-minta di pinggir jalan. Itu kasihan banget kan ya, masih kecil-kecil harus sudah bekerja ya enggak, karena itu bukan haknya dan bukan waktunya seperti itu. Nah, kalau anak itu ya tidak ada kewajiban untuk membalas kepada orang tuanya, tapi itu berdasarkan dari niatnya, seperti kalau niat dan kemampuan. Yes. Nah, cuman di sini sering disalahartikan. Jadi setiap orang yang tidak bisa membantu atau menolong orang tuanya, dianggap seringnya itu orang tuanya itu menganggap durhaka. Jadi kata-kata main otoriter seperti durhaka ya kan, itu sebetulnya tidak layak orang tua mengatakan seperti itu ya kan. Yang mengatakan durhaka atau enggak itu kan Tuhan, karena itu kan hubungannya manusia dengan Tuhan ya kan. Dan jangan semena-mena memakai power ya kan, mentang-mentang orang tua itu kan lantas dia seperti dewa ya kan, seperti Tuhan ya kan, seperti yang dianggap sesuatu yang harus diistimewakan. Oh tidak seperti itu, karena orang tua itu juga kan manusia seperti halnya kita, sama ya kan. Dan yang menentukan baik buruknya pribadi seseorang itu kan juga manusianya juga ya kan. Jadi jangan berharap ketika kita memiliki anak ya kan, untuk berharap nanti macam-macam, dapat sumbangan, dapat duit, dapat bantuan ini itu ya. Kalau bisa sih baiknya kita tuh mandiri ya, karena hal seperti ini hanya ada di Indonesia. Karena kalau misalnya hidup di Prancis ya, atau di luar negeri, di Eropa atau mungkin Amerika, itu tidak seperti itu ya kan. Jadi justru sebaliknya yang saya alami ketika makan di restoran ya, itu klien-klien saya itu justru orang tuanya itu yang membayari. Udah kakek-kakek bungkuk itu makan di restoran itu orang tuanya yang bayarin loh ya, yang bayarin anaknya. Kalau di Indonesia kan kebalik ya, justru anak yang bayarin orang tuanya gitu loh. Kalau di sini ya, di negara Eropa ini saya tempat tinggal,
itu tuh orang tuanya yang membayar untuk anak-anaknya, bahkan untuk membeli rumah pun itu masih minta orang tua. Jadi orang tuanya tuh sampai anaknya tuh tua pun sampai umur 40-an, ini orang tuanya yang membantu keuangannya. Itulah fakta di negara maju ya. Jadi bukan anak yang berkorban ke orang tua, tapi sampai mati pun orang tua itu yang berkorban untuk anaknya, seperti itu.